Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai 8. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 8. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus, kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan, yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu, bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 1 ayat 3 dan 5. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Sebab sama seperti kami, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus, kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Judul renungan kita hari ini adalah, Ketika Mengalami Penolakan, ditulis oleh Doug Philp. Sahabat suara kasih, saya buruk dalam menceritakan lelucon, tapi, saya suka tertawa, saya suka mengajar dengan humor, saya berpikir bahwa kebenaran yang keras selalu bisa diterima lebih mudah, ketika disampaikan dengan sebuah lelucon. Jadi sekitar 15 tahun yang lalu, saya mengambil kelas komedi stand-up, berharap untuk meningkatkan keterampilan saya. 4 minggu pertama kami mengembangkan dan mempraktikkan kebiasaan sehari-hari, kemudian kami tampil selama 15 menit, dalam klub improv komedi lokal yang penuh dengan orang. Harus saya akui, di malam pertunjukan besar itu saya benar-benar diserang. Orang-orang mulai mencemooh beberapa lelucon saya, mereka menolak saya, jadi saya berhenti dari rutinitas itu.
Semua yang sudah saya buat dengan berhati-hati, bahkan orang-orang terdekat saya mengatakan, jika lelucon saya sangat kasar, itu adalah salah satu momen paling memalukan dalam hidup saya. Tapi tahukah Anda, pengalaman itu justru berpengaruh dalam hidup saya saat ini. Hal itu membuat saya lebih berbelas kasihan. Jika Anda ingin mencoba sesuatu yang berisiko dalam hidup Anda, undanglah saya akan ada di sana untuk menyemangati Anda. Saya menjadi orang yang sangat mendukung orang-orang yang berani tampil di depan panggung. Karena melalui pengalaman saya tahu itu sulit. Pengalaman inilah yang mengajarkan saya, bahwa dalam setiap penolakan yang menghancurkan bagian dalam diri Anda, akan muncul bentuk belas kasih dan pengertian yang baru, untuk tidak melakukannya kepada orang lain. Ini adalah jenis kasih yang sangat mengubah, dan membantu orang lain untuk membuka hati mereka ke jalan Tuhan. Sahabat Suara Kasih, Tuhan sedang bekerja dalam rencana penebusan bagi orang-orang yang tertolak. Dia bisa membuat segala sesuatunya menjadi baru. Bagian kita adalah menjadi mitra kerja Tuhan untuk menggenapi rencana tersebut. Penolakan kita sendiri bisa jadi alat bagi kita untuk lebih berbelas kasihan kepada orang-orang yang menolak kita, karena kita bisa melihat mereka melalui cara pandang Tuhan. Marilah kita renungkan, hal ini membuat penolakan kehilangan kuasanya atas kita. Kita pun bisa menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menyembuhkan rasa sakit atas penolakan yang dialami orang lain. Dan bukankah ini yang Anda inginkan, bahwa Anda bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.